Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suci bersabda, "Ia adalah pengikutku yang terdekat." Suara yang dikumandangkan dari Qadian terhadap bangsa-bangsa yang menganggap dirinya paling berkuasa karena telah menaklukkan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh mereka dianggapnya sebagai perlawanan keras dari golongan Islam terhadap agama mereka, dan di lain pihak menyebabkan para pendeta dan misionaris Kristen berusaha sekeras-kerasnya untuk menindas orang yang mengumandangkan suara itu, karena mereka menganggap suara itu menggagalkan tujuan mereka untuk mengkristenkan seluruh dunia. Sampai-sampai kaum Kristen merencanakan hukuman mati terhadap orang itu dengan dalih tuduhan palsu bahwa orang itu terlibat di dalam perkara pembunuhan. Yang paling aneh ialah bahwa rencana jahat itu dikerjakan bersama-sama antara golongan Kristen, golongan Arya Samas, dan kaum muslimin. Akan tetapi orangnya Allah Ta'ala ini tidak gentar sedikit pun mengenai ancaman itu, dan ia berdiri tegak bagaikan batu karang di tengah-tengah menggeloranya perlawanan. Orang-orang menertawakan beliau, bahkan kaum muslimin sendiri mengejek beliau dengan kata-kata sebagai berikut. Orang ini mengaku masih ma'uhud, akan tetapi ia sendiri naik ke keledainya Dajjal. Yang dimaksud ia naik kereta api. Akan tetapi kebenaran adalah hal yang ampuh, dan kebenaran itu sendiri dapat menawan hati manusia, kendati adanya perlawanan dan kendati segolongan umat Islam bekerjasama dengan Dajjal, dan kendati segolongan kaum Hindu sebangsa kaum Yahudi bagi India juga bersatu dalam mengadakan perlawanan. Namun kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala yang Maha Kuasa pada Imam Muzzaman pada abad ke-14 Hijriah ini lambat laun diterima oleh khalayak ramai. Bahkan pada dewasa ini banyak kaum muslimin yang golongan terpelajar maupun tidak terpelajar terang-terangan menyatakan bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang diriwayatkan di dalam hadis itu tiada lain hanyalah bangsa-bangsa Eropa dan Amerika yang terang-terangan mengaku mempunyai kekuasaan ketuhanan, dan bahwa kendaraan mereka yang berupa kereta api adalah keledainya Dajjal. Pada dewasa ini banyak kaum muslimin yang tidak ragu-ragu lagi melukiskan bangsa-bangsa Eropa sebagai Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Sebagai puncaknya, almarhum Syekh Muhammad Iqbal, seorang pujangga Islam yang besar dan kenamaan, mengabadikan pengertian ini di dalam syairnya yang termasyhur sebagai berikut. Bala tentara Ya'juj wa Ma'juj semuanya telah terlepas. Hendaklah mata kaum muslimin melihat tafsirnya kata yang silun. Yang silun itu adalah artinya mereka mengalir, adalah kata-kata terakhir dalam ayat Quran yang menerangkan merajalelanya Ya'juj dan Ma'juj di dunia, yang berbunyi, tatkala Ya'juj dan Ma'juj dilepas, mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi
Ini terdapat di dalam surat 21, yaitu surat Al-Anbiya ayatnya 96. Mengenai hal ini kami teringat akan pidatonya Sir Winston Churchill di dalam suatu jamuan yang diadakan oleh wali kota London di Guildhall atau gedung DPR pada hari Jumat tanggal 9 November 1951 dalam rangka memasang kembali patung Gog and Magog atau Ya'juj wa Ma'juj yang antara lain berbunyi, agaknya mereka Ya'juj dan Ma'juj tidaklah menggambarkan keadaan politik dunia sekarang ini yang begitu buruk. Politik dunia seperti halnya sejarah Ya'juj dan Ma'juj amatlah kacau dan banyak pertentangan. Namun menurut pikiran saya masih saja memberi tempat kepada mereka. Di sebelah sininya Ma'juj dan di sebelah sananya Ma'juj. Tetapi awas wali kota, jika Anda memasang patung itu kembali, jagalah jangan sampai mereka saling beradu. Karena jika terjadi demikian, Ya'juj dan Ma'juj akan hancur berkeping-keping dan kita akan mulai dari permulaan lagi dan dimulai dari lubang yang paling bawah. Terdapat di dalam majalah Time London 10 November 1931. Kini seakan-akan semua orang melihat Ya'juj dan Ma'juj dengan mata kepala sendiri. Namun demikian, kita bertanya kepada diri sendiri, kita masing-masing, siapakah gerangan yang akan pertama-tama? Saya ulangi lagi. Namun demikian, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah gerangan orang yang pertama-tama membuka rahasia identitasnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu? Mungkinkah dia itu golongannya Allah Ta'ala yang menurut hadis ia akan berkata, wahai manusia, inilah Dajjal yang dikatakan oleh Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian dari Maulana Muhammad Ali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.